Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi di channel YouTube Rinaya DSW Channel. Channelnya petani Indonesia yang khusus berbudidaya vanili dan juga belajar dengan komoditi-komoditi yang lain juga. Renungan di hari ini, saya sebagai warga masyarakat Indonesia tentu akan menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita sebagai petani, sebagai warga bangsa, di mana hasil produksi pertanian di Indonesia ini bisa dikonsumsi oleh warga Indonesia, tidak terkecuali juga para pejabat yang ada di negeri ini. Para sahabat, pemerintah sebenarnya belum pernah hadir mutlak terhadap petani. Kenapa saya katakan demikian? Karena sampai saat ini petani hanya menjadi objek dari kepentingan banyak kebutuhan manusia yang ada di muka bumi Indonesia ini. Kenapa saya katakan demikian? Ketika beras mahal, banyak orang yang demo harga beras diturunkan biar stabil. Tapi ekonomi petani kita tidak pernah stabil karena naik turunnya sebuah harga komoditi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menawarkan solusi kepada pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Yang saya tahu beliau adalah memiliki pengalaman sebagai Ketua HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Tentulah beliau banyak bergaul bagi para misalnya praktisi pertanian dan juga akademisi pertanian. Pada kesempatan ini dan mungkin dari dulu sampai sekarang tidak saya pernah dengar bahwa memiliki program yang gitu. Hari ini saya tawarkan program yang gitu sehingga petani itu merasa terlindungi dan merasa mereka akan semakin semangat untuk bagaimana melanjutkan profesinya sebagai petani. Dan saya karena juga petani yang sering juga warawiri silaturahmi dan juga berbagi sharing ilmu pengalaman tentang komoditi apa yang saya tekuni dari Sabang sampai Merauke, tentu juga setidaknya saya dapat mendapatkan beberapa yang bisa saya serap untuk bisa saya share dan bagikan di saat ini, terutama kepada pemerintah Republik Indonesia. Petani tidak pernah dihadiri oleh pemimpinnya. Ketika juga pasokan pupuk yang belum lancar menyebabkan gagal panen karena tanamannya kekurangan pupuk, teman-teman dimanapun Anda berada. Teman-teman yang sepakat dan juga setuju atas apa menjadi statement saya sebagai warga masyarakat Indonesia yang tentu profesi saya keseharian sebagai petani, tapi di KTP belum saya berubah karena itu masih di wira swasta, karena sudah puluhan tahun saya menekuni sebagai petani khususnya di budidaya vanili, teman-teman. Tentu susah senang sudah saya lewati. Ketika produksi banyak harga turun, ketika produksi berkurang harga naik. Sebenarnya petani itu stabil, teman-teman, stabil dari pasarnya yang tidak pernah memberikan keuntungan bagi petani itu sendiri. Nah, para sahabat, kalau teman-teman setuju atas statement saya dan pernyataan saya hari ini, mari kita sampaikan pemikiran kita. Kalau pemerintah hadir kepada khusus profesi sebagai petani, mohon bagi petani-petani penggarap dan juga petani itu diberikan kesehatan gratis, pendidikan gratis. Kalau belum bisa misalnya menyentuh kepada masyarakat luas secara umum di Indonesia, pemerintah memberikan kesehatan gratis, pendidikan gratis. Nah, kenapa saya katakan demikian? Ketika kesehatannya gratis dijamin oleh pemerintah, itu petani akan lebih bekerja keras, teman-teman, ya dimanapun Anda berada. Dan pendidikan anak-anaknya juga dijamin. Walaupun penghasilan misalnya tidak bisa tinggi, tapi ketika pemerintah menjamin kesehatan dan pendidikannya, teman-teman dan saudara-saudara kita yang masih menekuni sektor pertanian masih akan terus tekun. Karena selama ini kalau lahan kita sedikit, penghasilan sedikit, apalagi untuk menyekolahkan anak, untuk makan aja terkadang masih pas-pasan. Itulah sebagai petani, apalagi saudara-saudara kita yang menjadi petani sawah, ya. Kalau punya sawah hanya sekitar 2.500 meter persegi, saya yakin kalau punya anak 3 atau 2 sudah kewalahan, ya. Tapi kalau untuk berasnya dimakan bisa, tapi kalau untuk bagaimana menjaga kesehatan dan untuk pendidikan dan lain sebagainya jelas sudah tidak ada, ya teman-teman, ya. Mudah-mudahan dengan saran kita hari ini bahwa pemerintah sebaiknya kalau betul-betul mencintai petani, ya, dan profesi petani ini juga masih akan diminati oleh generasi muda,
itu kasih prioritas bebas biaya kesehatan, bebas biaya pendidikan ya bagi masyarakat yang memang kegiatannya menjadi petani, bukan hanya KTP-nya petani ya. Karena banyak orang berKTP petani tapi mereka pengangguran, tidak pernah mengedukasi dan juga mereka tidak pernah melakukan hal-hal kegiatan pertanian, misalnya menanam sesuatu tumbuh-tumbuhan sehingga berhasil ya. Ini yang penting. Jadi kita bisa lihat di beberapa media sosial masyarakat yang sudah konsisten mereka untuk melakukan pendampingan terhadap petani dan mereka juga praktek menjadi petani. Itu penting diprioritaskan oleh pemerintah, dijamin kesehatan dan pendidikannya ya, dijamin pendidikan dan kesehatannya, karena itu yang memberikan motivasi sehingga generasi muda kita dari 280 juta penduduk Indonesia yang sesuai dengan BPS adanya profesi menjadi petani itu hanya sekian persen, 10% paling sudah kurang ya sekarang anak muda kita menjadi petani ya teman-teman ya. Maka daripada itu disinilah dibutuhkan kebijakan oleh pemerintah terkhusus Kementerian Pertanian, berikanlah jaminan yang seperti tadi saya sampaikan kepada masyarakat yang sebagai profesi petani itu sendiri ya teman-teman ya. Ya bapak-bapak saya ya yang jadi menteri, yang jadi misalnya DPR yang membidangi di bagian pertanian ya. Ya juga Bapak Presiden Prabowo ya. Presiden Prabowo mohon ini kasihkan gelontorkan bantuan ya, bukan bantuan lagi, berilah hak kepada petani untuk bagaimana mereka bisa menjalankan hidupnya dengan baik dan bebas biaya kesehatan dan bebas biaya pendidikan. Karena dari hasil pertanian kalau lahannya sempit ya, itu untuk makan aja mereka pas-pasan, apalagi untuk biaya kesehatan dan pendidikan anak-anaknya juga akan kurang menarik dan kurang juga dinikmati nanti sebagai profesi generasi kita ke depan ya. Maka daripada itu ada dua hal yang menjadi solusi, berikanlah yang teman-teman yang bergerak di baik praktisi pertanian khususnya ya, jangan yang mungkin hanya KTP aja petani ya tapi tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan pertanian. Saya rasa kurang pas juga. Bagi yang pelaku pertanian itu dikasih jaminan seperti tadi. Oke, cukup begitu dulu. Hari ini saya Wayarina DSW, semoga bermanfaat. Marilah kita terus belajar menanam, karena tanpa menanam kita pun tidak bisa memanen. Rahayu, sukses.